Halo, perkenalkan nama saya Gaida Cassandra Adinda. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, program studi manajemen. Di sini saya akan menjelaskan Pancasila dalam kajian sejarah. Pancasila merupakan dasar filsafat negara Republik Indonesia. Nilai-nilai leluhur Pancasila telah tertanam dalam budaya dan sejarah bangsa Indonesia. Implementasi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ada 4, yaitu keadilan sosial, persatuan nasional, toleransi, dan pendidikan. Keadilan sosial membangun masyarakat yang adil dan sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia. Persatuan nasional menjaga persatuan dan kesatuan bangsa sebagai kekuatan untuk mencapai tujuan bersama. Toleransi menerima perbedaan dan menghormati hak asasi manusia setiap warga negara. Dan pendidikan meningkatkan kualitas pendidikan untuk melahirkan generasi penerus yang berakhlak mulia. Selanjutnya adalah dasar pemikiran perumusan Pancasila, dibagi menjadi 3: nilai-nilai budaya, pemikiran para pendiri bangsa, dan kondisi sosial politik. Nilai-nilai budaya Pancasila lahir dari nilai-nilai leluhur yang telah diwariskan nenek moyang bangsa Indonesia. Pemikiran para pendiri bangsa merumuskan Pancasila berdasarkan nilai-nilai moral, agama, dan filsafat. Dan untuk kondisi sosial politik adalah perjuangan kemerdekaan Indonesia menjadi latar belakang pentingnya perumusan Pancasila. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila: 1. Ketuhanan yang Maha Esa, kepercayaan kepada Tuhan sebagai dasar moral dan spiritual bangsa Indonesia. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, pengakuan terhadap harkat dan martabat manusia, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia. 3. Persatuan Indonesia, kesatuan bangsa, dan persatuan nasional sebagai kekuatan dalam menghadapi tantangan. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Pemerintahan yang demokrasi berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Cara pembentukan Pancasila ada 3, yaitu masa perjuangan, penetapan Pancasila, pengamalan Pancasila. Masa perjuangan kemerdekaan Indonesia diwarnai dengan berbagai pemikiran dan ideologi. Penetapan Pancasila ditetapkan pada tanggal 1 Juni 1945. Pancasila diproklamasikan sebagai dasar negara Indonesia. Pengamalan Pancasila menjadi pedoman bagi bangsa Indonesia dalam membangun dan memajukan bangsa. Perjuangan untuk menegakkan Pancasila ada 3 masa, yaitu masa Orde Baru, masa Revolusi, era globalisasi. Masa Orde Baru yaitu Pancasila dijadikan sebagai ideologi tunggal dalam pembangunan bangsa. Masa Revolusi, perjuangan untuk menegakkan kembali Pancasila sebagai dasar negara. Dan untuk era globalisasi, tantangan globalisasi mendorong upaya untuk memperkuat implementasi Pancasila. Oke, sekarang kita masuk ke 3 peran Pancasila dalam menghadapi tantangan zaman. Yang pertama, radikalisme. Radikalisme dalam Pancasila menjadi bentuk untuk melawan paham radikalisme dalam menjaga keutuhan bangsa. Yang kedua adalah globalisasi. Globalisasi dalam Pancasila menjadi panduan dalam menghadapi arus globalisasi dan mempertahankan nilai-nilai budaya bangsa. Yang ketiga adalah teknologi informasi. Teknologi informasi dalam Pancasila sendiri menjadi landasan moral dan memanfaatkan teknologi informasi dan menjaga etika digital. Berikut slide terakhir dari presentasi Pancasila dalam kajian sejarah. Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Sebagai dasar negara, Pancasila menjadi pedoman bagi penyelenggaraan negara Republik Indonesia. Sebagai ideologi bangsa, Pancasila merupakan nilai-nilai leluhur yang mempersatukan bangsa Indonesia. Dan sebagai pedoman hidup, Pancasila menjadi pedoman bagi setiap warga negara dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Sekarang kita masuk pada materi kedua presentasi kita, yaitu adalah Pancasila dalam perspektif ideologi. Pancasila adalah dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia. Pancasila merupakan filsafah kehidupan bangsa Indonesia yang menjadi pedoman dalam kehidupan bangsa dan bernegara. Berikut adalah lahirnya Pancasila. Masa perjuangan Pancasila lahir dari proses pengumpulan bangsa Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan. Penetapan Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara dalam Piagam Jakarta pada 1 Juni 1945. Pembukaan UUD 1945. Pancasila kemudian dituangkan dalam pembukaan UUD 1945. Selanjutnya, pengamalan nilai-nilai Pancasila ada 5. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila sebagai ideologi terbuka ada 3. Yang pertama adalah adaptasi dan dinamika. Adaptasi dan dinamika dalam Pancasila dapat beradaptasi dengan perubahan zaman, nilai-nilainya tetap relevan dan bermakna bagi generasi masa kini. Yang kedua adalah relevansi global. Relevansi global dalam Pancasila dapat menjadi inspirasi bagi bangsa lain dalam membangun tata dunia yang adil dan damai. Yang ketiga ada kontinuitas dan pembaruan dalam Pancasila menjadi pondasi kokoh bagi bangsa Indonesia untuk terus berkembang dan maju. Selanjutnya kita masuk pada Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Politik dalam Pancasila menjadi landasan dalam menyelenggarakan pemerintahan yang demokrasi, adil, dan bertanggung jawab. Ekonomi dalam Pancasila mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan, memajukan kesejahteraan masyarakat, dan mengurangi kesenjangan sosial. Untuk sosial budaya sendiri, di dalam Pancasila, sosial budaya menjadi pedoman dalam menjaga toleransi, menghormati perbedaan, dan membangun persatuan bangsa. Berikutnya ke pertahanan dan keamanan. Pertahanan dan keamanan dalam Pancasila menjadi dasar dalam menjaga keutuhan NKRI, melindungi rakyat, dan mewujudkan keamanan dan ketertiban. Masuk ke slide ke-6 tentang implementasi Pancasila di era globalisasi. Itu ada 4. Yang pertama, arus informasi global. Yang kedua, individualisme. Yang ketiga, radikalisme dan intoleransi. Yang keempat adalah korupsi. Kita balik yang ke pertama. Pertama adalah arus informasi global. Arus informasi global adalah mempengaruhi budaya asing yang masuk melalui media sosial dan internet dapat mempengaruhi nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, individualisme. Individualisme adalah sikap individualisme dan egoisme dapat mengkikis semangat persatuan dan gotong royong. Yang ketiga adalah radikalisme dan intoleransi. Radikalisme dan intoleransi munculnya pemahaman radikalisme dan intoleransi dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Yang keempat adalah korupsi. Korupsi menjadi ancaman serius bagi keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Oke, kita masuk ke slide yang ke-7. Slide yang ke-7 adalah peran generasi muda dalam memperkuat ideologi Pancasila. Itu ada 4. Yang pertama, pendidikan karakter. Pendidikan karakter merupakan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan sekolah maupun masyarakat. Yang kedua adalah partisipasi aktif. Partisipasi aktif
dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, menebarkan nilai-nilai Pancasila. Dan yang ketiga ada kepemimpinan berintegritasi, menjadi pemimpin yang berintegritasi, menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan memajukan bangsa. Yang keempat adalah literasi digital. Literasi digital memanfaatkan teknologi untuk menyebarkan nilai-nilai Pancasila, melawan hoax dan konten negatif. Sekarang kita masuk ke PPT terakhir tentang pembahasan Pancasila dalam perspektif ideologi. PPT yang terakhir ini atau slide yang terakhir ini membahas tentang kesimpulan dari Pancasila dalam perspektif ideologi adalah Pancasila merupakan ideologi yang kokoh dan relevan untuk membangun bangsa Indonesia. Generasi muda memiliki peran penting dalam memperkuat Pancasila sebagai pondasi bangsa. Pembahasan yang ketiga adalah Pancasila dalam kajian filsafat. Apa itu Pancasila dalam kajian filsafat? Pancasila adalah dasar negara Republik Indonesia, juga merupakan sistem filsafat yang mendalam. Pancasila bukan hanya sekumpulan nilai, tetapi juga sistem pemikiran yang integral dan komprehensif yang memudahkan kehidupan berbangsa. Berikut adalah lahirnya Pancasila. Masa perjuangan. Pancasila lahir dari proses pengumpulan bangsa Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan. Penetapan Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara dalam Piagam Jakarta pada 1 Juni 1945. Pembukaan UUD 1945. Pancasila kemudian dituangkan dalam pembukaan UUD 1945. Kita masuk ke slide ketiga. Makna dan konsep nilai-nilai Pancasila itu masih sama seperti pembahasan yang pertama, yaitu Pancasila dalam kajian sejarah, dan pembahasan yang kedua, Pancasila dalam perspektif ideologi. Itu makna dan konsep-konsepnya sama. Yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab, ketiga persatuan Indonesia, keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, kita masuk ke slide yang keempat. Pancasila sebagai sistem filsafat itu ada 3. Yang pertama epistemologi dalam Pancasila menekankan pentingnya akan kesehatan empiris dan pengalaman dalam memahami realitas. Yang kedua ada aksiologi dalam Pancasila menjunjung tinggi nilai-nilai moral, etika, spiritual dalam kehidupan manusia. Dan yang terakhir, ontologi dalam Pancasila memandang manusia sebagai makhluk sosial dan religius yang memiliki hak dan kewajiban. Yang kelima, kita membahas tentang implementasi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Itu sudah saya jelaskan pada pembahasan pertama dan kedua. Jadi, implementasi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara itu ada 4. Yang pertama pendidikan, yang kedua hukum dan politik, yang ketiga ekonomi, dan yang keempat adalah sosial dan budaya. Kita masuk ke slide yang ke-6 tentang tantangan dan ancaman terhadap Pancasila. Itu ada 3. Yang pertama ada radikalisme, yang kedua ada disintegrasi bangsa, yang ketiga ada globalisasi.
Oke, yang pertama, radikalisme. Apa itu radikalisme? Radikalisme adalah ideologi radikal dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Dan yang kedua adalah disintegrasi bangsa. Faktor-faktor seperti kesenjangan sosial dan ekonomi dapat memicu disintegrasi bangsa. Dan yang terakhir, globalisasi. Arus globalisasi dapat membawa pengaruh negatif yang mengancam nilai-nilai Pancasila. Yang ketujuh adalah peran generasi muda dalam memperkokoh Pancasila. Itu ada 3. Yang pertama, mempelajari Pancasila, mengenal dan memahami nilai-nilai Pancasila dengan mendalam. Yang kedua, mensosialisasikan Pancasila, menyebarkan nilai-nilai Pancasila kepada masyarakat luas. Yang ketiga adalah menerapkan Pancasila, menjadi teladan dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sekarang kita masuk ke slide yang terakhir. Dari semua pembahasan yang udah kita bahas, dari mulai pembahasan yang pertama, Pancasila dalam kajian sejarah, pembahasan yang kedua, Pancasila dalam perspektif ideologi, dan pembahasan yang ketiga adalah Pancasila dalam kajian filsafat. Kesimpulan dari Pancasila sebagai jalan menuju masyarakat yang adil dan makmur, atau Pancasila sebagai filsafat. Pancasila merupakan landasan moral dan etika bangsa Indonesia. Dengan memahami dan mengenal nilai-nilai Pancasila, bangsa Indonesia dapat mewujudkan cita-cita leluhur, yaitu masyarakat yang adil dan makmur. Itu kesimpulan dari Pancasila sebagai kajian filsafat. Oke, sekian dari saya. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah kata atau penjelasan yang kurang menjelas atau yang kurang detail. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.